Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alvin Rasa, kelas 12 stage 3, nomor 11. Di sini saya akan membahas perkembangan televisi dari masa ke masa. Tujuan saya memilih tema ini karena saya ingin mengetahui lebih luas dan lebih dalam bagaimana sih perkembangan televisi dari masa ke masa, terutama masa kemerdekaan hingga saat ini. Sejarah perkembangan teknologi di era kemerdekaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah berkembang dari zaman penjajahan. Pada waktu itu, iptek masih sangat minim di Indonesia. Masyarakat Indonesia hanya diperkenalkan dengan senjata-senjata, akan tetapi hal itu dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk lebih memperdalam mempelajari iptek. Pada awal proklamasi, teknologi komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan. Hal itu karena dengan adanya alat komunikasi dan informasi, Indonesia dapat mencari dan mendapatkan informasi-informasi mengenai pemerintahan kolonial dan dunia. Saat itu alat yang digunakan hanya berupa radio dan alat pemancarnya. Para pejuang kemerdekaan berusaha mencari peluang untuk memproklamasikan. Pemerintah kolonial menghalangi akses-akses masuknya iptek dari barat ke Indonesia, sehingga dari situlah Indonesia sangat tertinggal perkembangan ipteknya dari negara-negara lain. Namun, bangsa Indonesia sedikit demi sedikit tetap tekun mempelajari iptek, mulai dari teknologi persenjataan, transportasi, dan yang utama komunikasi dan informasi. Setelah para pejuang Indonesia mendapatkan ilmu dari sekolah tersebut, mereka terus berusaha untuk mengembangkan ilmu tersebut supaya lebih bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Indonesia. Kemudian, apa sih televisi itu? Televisi merupakan alat penangkap siaran yang bergambar yang berupa audio visual dan penyiaran videonya secara broadcast. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang artinya melihat dan vision yang artinya jauh. Jadi secara harfiah berarti melihat jauh. Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar audiovisual yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan di televisi tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Sejarah perkembangan televisi. Perkembangan televisi dari zaman ke zaman. Dalam penemuan televisi terdapat banyak pihak, penemu maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik 1876. Gergo Kare 1876 membuat selenium kamera yang bisa membuat seseorang melihat gelombang listrik yang disebut katoda. Gambar pertama yang berhasil dikirimkan secara elektrik adalah melalui mesin faksimil mekanik sederhana dan dikembangkan pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1878, konsep pertama pengiriman gambar bergerak yang menggunakan daya elektrik adalah konsep gabungan telepon dan gambar bergerak atau teleponskop. Tidak lama setelah penemuan telepon, pada tahun 1881, pertama kali mengirim gambar menggunakan sistem pemindahan gambar, yaitu menggunakan pantograf yang menggunakan mekanisme pemindahan pendulum. Penggagas pertama yang menggunakan istilah televisi adalah Konstantin Perskil dari Rusia 1900. Pada tahun 1907, dua orang yang bernama Campbell Swinton dan Boris Rosing melakukan percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim sebuah gambar. Televisi warna diciptakan oleh Peter Goldmark pada tahun 1940. Kemudian, sebuah lembaga RCA memperkenalkan LCD pertama pada 1968. Para ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis baru, yaitu organic light emitting diode. Kemudian proyek layar plasma Larry Weber selesai. Ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang. Pada dekade 2000, masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan. Baik LCD, plasma terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan televisi di Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang tidak kalah maju dalam dunia pertelevisian, khususnya di kawasan Asia. Pertama kali Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi pada tahun 1955 yang dibawa oleh Uni Soviet saat perayaan 200 tahun kota Yogyakarta. Pada tanggal 25 Juli 1961, Maladi sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia pada saat itu, beliau membentuk Panitia Persiapan Televisi atau yang dikenal dengan P2TV. Sebenarnya komite ini dibentuk untuk persiapan Asian Games yang keempat, yang studinya ditempatkan di depan Akpen di Senayan dan diuji coba saat ada HUT RI ke-17. Kemudian awal mula pada tanggal 17 Agustus 1962 mengadakan siaran percobaan TV dengan acara HUT Republik Indonesia ke-17. TVRI sebagai satu-satunya TV di Indonesia yang menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan pemberitaan pemerintah. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno meresmikan televisi pertama yaitu TVRI. TVRI merupakan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yang mampu menjangkau wilayah Nusantara hingga pelosok dengan menggunakan satelit komunikasi ruang angkasa yang kemudian berperan sebagai corong pemerintah kepada rakyat. TVRI pertama kalinya menyiarkan siaran langsung Asian Games yang keempat yang diadakan di Senayan, Jakarta pada Agustus 1962. Pada periode tahun 1963 sampai tahun 1976, TVRI mendirikan stasiun televisi di berbagai kota besar seperti Yogyakarta, Medan, Makassar, Palembang, dan Balikpapan. Kemudian pada tahun 24 Agustus 1989 muncul siaran televisi yaitu RCTI. RCTI adalah stasiun TV swasta yang pertama diresmikan di Indonesia. Kemudian pada 24 Agustus 1990 lahir PT Surya Citra atau SCTV yang dikelola oleh Sudya Wikatmono. Pada tanggal 23 Januari 1991 Siti Hadjianti Rukmana mendirikan stasiun TV swasta yaitu TPI atau MNC TV dengan memulai programnya dengan pendidikan. Kemudian Indosiar dan Antv adalah salah satu dari 5 stasiun swasta yang diizinkan oleh Departemen Penerangan dari 14 stasiun TV pemohon. Dan pada Oktober 1999, Departemen Informasi mengizinkan 5 stasiun TV lainnya yaitu Trans TV, Metro TV, Global TV, LaTV, dan TV7. Berikut adalah stasiun TV swasta yang ada di Indonesia. Yang nomor pertama adalah RCTI, nomor 2 adalah SCTV, nomor 3 adalah Indosiar, nomor 4 Metro TV, nomor 5 adalah TV7, dan nomor 8 adalah Trans. Selanjutnya kita masuk ke siaran televisi. Awal adanya televisi yang pertama adalah siaran upacara HUT Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua siaran berita pemerintahan. Yang ketiga siaran Asian Games. Yang keempat pendidikan. Yang kelima hiburan. Selanjutnya setelah adanya perkembangan, yang nomor pertama adalah acara atau drama sinetron. Yang kedua siaran musik. Yang ketiga berita. Yang keempat pendidikan, dan kelima dan lain-lain. Undang-Undang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Undang-undang ini memberikan landasan bagi sistem penyiaran Indonesia yang lebih terdesentralisasi dengan mengadopsi sistem berjaringan. Saat ini sendiri undang-undang ini masih berlaku. Revisinya yang ditujukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Sejauh ini relatif masih belum menemui titik terangnya. Diduga karena beberapa isu seperti transisi ke televisi digital dan iklan rokok. Jadi dari tema yang saya bahas dapat disimpulkan bahwa televisi memberikan dampak positif bagi kita. Dengan adanya televisi, kita akan mempermudah mendapatkan informasi dan sarana hiburan. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa dipahami dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.